sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to share with you today about Jesus calling us to serve Him. Hai, saya Bapak Pendeta Dave, dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Yesus memanggil kita. Jesus wants us to serve Him and bring souls into the kingdom of God. Yesus rindu kita melayani Dia dan membawa jiwa-jiwa bagi kerajaannya. And so He wants us to be ready to serve Him anytime that somebody comes. Jadi Yesus ingin agar supaya kita itu selalu siap sedia untuk melayani siapa saja yang datang kepada kita. Do you feel called to serve the Lord? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah Anda merasa Anda terpanggil untuk melayani Tuhan? We're all called to do something for Jesus in the kingdom of God. Kita semua terpanggil untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. And I'd like to read from Matthew chapter 1, verses 16 to 20 as a start to the calling of Jesus. Dan sebagai permulaan mengenai panggilan Yesus ini, mari kita buka Alkitab kita dan membaca di dalam Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Okay, here we have people just doing their daily job. Di sini kita melihat orang-orang yang melakukan tugas rutinitas pekerjaan mereka sehari-hari. And Jesus comes walking along the edge of the lake. Dan ketika itu Yesus datang mendatangi mereka, mendapati mereka di pinggir pantai waktu itu. And He says simply, "Follow me." Dan Yesus berkata sederhana saja, "Mari, ikutlah aku." And they left everything and started following Jesus. Dan mereka meninggalkan segala-galanya dan mereka mulai mengikut Yesus. I want to look at Luke chapter 5 because it tells us a little bit more about this story. Dan kita melihat dalam Lukas pasal yang kelima, karena dalam bagian Alkitab ini memberikan penjelasan yang lebih lagi dalam kisah ini. It says there was a lot of people around Jesus and it was hard to speak to them. Pada waktu itu orang banyak berbondong-bondong, berdesak-desakan mengikuti Yesus, maka Yesus agak sulit untuk berkhotbah karena mereka berdesak-desakan. So He got in the boat that belonged to Peter and they pushed out a little bit from the shore. Dan maka pada waktu menaiklah Yesus di perahunya Petrus dan mereka agak bertolak sedikit supaya mereka bisa berkhotbah. And after speaking to the people, Jesus turned to Simon and said, "Go out and cast the net out again." Setelah Yesus selesai berkhotbah, Yesus berkata kepada Petrus, "Ayo bertolak lagi ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala di sana." Oh, but it's the wrong time of day.
Wah, tapi itu kan bukan waktu yang tepat untuk pergi mencari ikan. We just cleaned the nets. We don't want to put them in the water again. Jalannya baru saja kami bersihkan, maka tidak mungkin kami mau bawa lagi jala itu, kami lepaskan lagi di air. And it's a lot of work. Itu berarti ada banyak kerjaan ya yang harus dilakukan. But they did it, and they caught all the fish that the net would hold. Dan tetapi mereka tetap melakukan perintah Yesus, dan apa yang terjadi Bapak Ibu, mereka menangkap banyak sekali ikan. And Peter realized he was in the presence of Jesus. Maka sadarlah Petrus bahwa sesungguhnya dia sedang berada di dalam hadirat Tuhan. And it says in verse 11, they brought their boats to the shore, and they left everything and followed Jesus. Di ayat yang ke-11 dari Lukas pasal 5 ini dikatakan bahwa, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Can you imagine people walking along the shore and seeing that boat? Bapak Ibu, bisakah Anda membayangkan bagaimana ketika orang-orang lewat dan mereka melihat perahu itu? They knew it was the boat that belonged to Peter, and it was full of fish. Mereka tahu, ini pasti perahu miliknya Petrus, dan perahu itu penuh banyak sekali dengan ikan yang banyak sekali melimpah. But there was no one around, there was a lot of fish there. Tetapi tidak ada orang, tidak ada satu orang pun di sana, tetapi ada banyak sekali ikan di sana. You know what this tells me? Apakah yang disampaikan bagian Alkitab ini kepada saya, Bapak Ibu? Jesus is not interested in how much money I have or what I own. Sesungguhnya Yesus itu dia tertarik bukan kepada segala kelimpahan yang saya miliki, bukan segala uang yang saya miliki. But he does want to know, am I willing to let go of everything to follow him? Tetapi Yesus mau tahu apakah saya rela bersedia meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut dia. If you are called by Jesus to serve him, you must have an ear to hear the voice of Jesus. Jika engkau mau menerima panggilan yang dari Tuhan, mau mendengar saudara, Anda harus punya telinga untuk siap mendengar suaranya. In John chapter 10 and verse 4, di dalam Yohanes 10 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. you see, the people that follow Jesus know his voice. Bapak Ibu Saudara, Anda lihat sendiri bahwa orang-orang yang mengikut Yesus mengenal suaranya. And the word here to follow is to get behind and join with. Kata ikutlah ini itu artinya Bapak Ibu untuk berada di belakang, bergabung dengan seseorang, dan tetap berada dengan orang tersebut. So this becomes the new life that you have to serve Jesus. Dan ini menjadi satu kehidupanmu yang baru, yaitu untuk melayani Yesus. It doesn't mean that you leave your home and your family and your friends. Bukan berarti saudara Anda harus meninggalkan rumahmu, keluargamu, sahabat-sahabatmu. But it means there's important things in your life, and Jesus is the most important. Itu artinya bahwa sesungguhnya yang menjadi hal yang paling sangat terpenting dalam hidupmu harus hanya Tuhan Yesus saja. So we give up everything to serve Jesus. Kita serahkan segala sesuatunya untuk melayani Yesus, Bapak Ibu. And that's the question I have today. How much do you give up to serve Jesus? Dan itu pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Seberapa banyak saudara sudah relakan, serahkan, berikan untuk melayani Yesus? Do we give everything, and although we live every day, we still serve him? Apakah kita sudah memberikan segala-galanya bagi dia? Dan apakah kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan tetap melayani dia? See, in Matthew chapter 13 and verses 47 and 48, firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 47 sampai 48, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. here's the idea of going out and serving Jesus. Ini adalah ide ya bagaimana kita bisa pergi keluar dan melayani Yesus.
We preach to everybody that we can. Kita berkhotbah, menyampaikan firman-Nya kepada siapapun yang bisa kita sampaikan. And some will listen and some will not. Ada yang akan mendengarkan, tetapi ada yang tidak akan mendengarkan, saudara. It is not your problem who gets saved. Bukan masalahmu, saudara, siapa yang nantinya akan diselamatkan. You give the word of God. You serve Jesus. Engkau beritakan saja firman, layani Yesus. And Jesus will bring those that are hungry for him. Dan Yesus sendirilah yang akan membawa orang-orang yang betul-betul lapar akan Dia, merindukan Dia. And so today Jesus is calling us to be his disciples and to follow him. Hari ini Yesus memanggil kita menjadi murid-Nya dan mengikut Dia. He says in Mark 8:34, Di dalam Markus 8 ayat 34 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. so it's not my will what I want to do. Jadi bukan kehendak saya, apa yang saya mau lakukan, saudara. It is not my decision to what work I do for the Lord. Bukan keputusan saya ya, apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan. It's not the direction that I decide to go. Bukan direksi atau arah yang mana yang saya putuskan untuk saya ikuti, saudara. I follow Jesus. Saya ikut Yesus. So maybe that takes us to a place we don't want to go. Dan mungkin itu akan membawa kita ke tempat di mana kita tidak mau pergi ke tempat tersebut, saudara. But we go because Jesus said to go. Tetapi kita pergi karena Yesus memerintahkan kita untuk pergi, saudara. But not everybody will go when they get the call of Jesus. Tetapi tidak semua orang mau pergi ya di saat mereka mendengarkan panggilan Yesus. Look at Matthew 19:21 and 22. Matius 19 ayat 21 sampai 22 firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Where is this man's heart? Apa yang ada di dalam hati pria ini? He wanted Jesus. Dia mau Yesus, menginginkan Yesus. He had heard the call of Jesus. Pria ini sudah dengar panggilan Yesus. He wanted eternal life. Dia mau mendapatkan hidup yang kekal itu. He even came to and found Jesus. Dia bahkan datang kepada Yesus dan mengikut Yesus. And even though he had riches in this world, he was too poor to enter the kingdom of God. Sekalipun hartanya banyak, dia kaya raya, tetapi pria ini terlalu miskin untuk bisa masuk ke kerajaan surga, saudara. His heart was on the things of this world and not on what Jesus was doing. Karena hatinya hanya melekat kepada hal-hal yang ada di dunia ini dan bukan kepada apa yang Yesus kerjakan. And Jesus did not run after him and say, "Oh, please come back, come back." Dan Yesus tidak berlari-lari mengejar pria ini dan ayo kembali lagi. Tidak, saudara. Because Jesus wants you to make the decision, are you going to serve him or not? Karena Yesus mau agar supaya kita sendirilah yang mengambil keputusan. Apakah kita mau melayani Tuhan atau tidak, saudara. There are so many things in our lives that stop us from serving Jesus. Ada terlalu banyak hal-hal yang bisa menghentikan kita untuk melayani Yesus dalam hidup ini, saudara. I want to look at 3 men that said they wanted to follow Jesus. Mari kita melihat 3 orang yang berkata, saya mau ikut Engkau, Yesus. This is found in Luke chapter 9, and we'll start in verse 57 and 58. Lukas 9 ayat 57 sampai 58. Kita mulai dari ayat ini dulu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Now this was a very strange answer, wasn't it? Bukankah ini jawaban yang aneh ya, saudara? Why didn't Jesus just say, "Hey, great, come, follow me"? Bagaimana jika Yesus menjawab langsung bilang, "Oh, itu hebat, luar biasa, ayo ikut aku." But he knew the heart of that man.
Tetapi Tuhan Yesus tahu betul apa yang ada di hati pria ini. The man wanted to be up front and be with the great leader. Si pria ini mau selalu tampil berada di depan ya, bersama dengan pemimpin yang hebat, terkenal. He wanted to be popular, Dia ingin menjadi orang yang populer. but he did not want to leave his life and the things that he had. Tetapi dia tidak rela meninggalkan gaya hidupnya dan apa yang dia miliki, saudara. So be careful that you do not let the things that you have get in the way of your life to serve Jesus. Bapak Ibu, berhati-hatilah, waspadalah, jangan sampai apa yang ada di dalam hidupmu justru menghalangi engkau untuk melayani Tuhan. Let's read verses 59 and 60. Kita lanjut di dalam ayat yang ke-59 dan 60 dari Lukas pasal yang ke-9. Firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Now this sounds like Jesus didn't care about that man's father. Nah, kedengarannya ini sepertinya Tuhan Yesus tidak peduli dengan bapaknya itu. But this man was all wrapped up in the traditions of his life. Tetapi pria ini dia itu semacam terbungkus dengan tradisi-tradisi kehidupan yang ada, saudara. In those days when a person died, they were wrapped in cloth with many spices. Nah, pada waktu zaman mereka itu kalau ada orang meninggal, mereka akan membungkus mayat itu dengan kain linen dan merempah-rempahi mayatnya. Then they were put into a tomb for about 1 year. Dan mereka akan memasukkan di dalam satu makam selama 1 tahun, saudara. About a year later, the family would come and unwrap what was left. Nah, setelah 1 tahun itu berlalu, keluarga dari orang yang sudah meninggal ini mereka akan membuka ya kain yang membungkus mayatnya itu. And they would clean the bones and put the bones into a box. Mereka akan membersihkan tulang-tulangnya dan menempatkan tulang-tulang itu di semacam kotak. And the box was put into the back of the cave. Then they could bring other bodies in. Nah, setelah itu kotak yang berisi tulang-tulang ini kan mereka taruh di bagian belakang gua, kemudian ditaruh lagi mayat yang lain di tempat sebelum. So this man was saying, my father is dead, but we've got a tradition. Jadi pria ini berkata, bapakku, ayahku sudah meninggal dan kami punya tradisi. So I'll follow you, Jesus, but I have other things to do first. Oke lah Tuhan Yesus, saya akan ikut engkau, tapi terlebih dahulu ada hal-hal yang saya harus bereskan dulu. Do you have something first in your life before you can serve Jesus? Saudara, adakah sesuatu yang menjadi tempat pertama di dalam hidupmu untuk kamu menghalangi kamu melayani Yesus? We can say, but this is the way that we do these things. Kita bisa saja berkata, ini kan hal yang biasanya kami melakukan hal-hal seperti ini. And Jesus says, let go of those things and be ready to serve me when I call you. Tetapi Yesus berkata, tinggalkan semuanya itu dan siaplah melayani aku. So this man missed the call of God because of his bondages. Jadi pria ini dia kehilangan panggilannya karena belenggu-belenggu yang mengikat dia. Now, verses 61 and 62. Di dalam ayat 61 sampai 62 dari Lukas 9 ini, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. This sounds like a very harsh answer. Nah, ini jawabannya kedengarannya sangat keras, sangat kasar ya. But Jesus again, he knew the heart of this man. Tetapi sekali lagi Yesus tahu betul isi hati manusia. The man was not willing to let go of his family and his house and everything. Pria ini tidak rela meninggalkan keluarganya, rumahnya, segala-galanya. He wanted to do things his way. Dia mau melakukan sesuatu berdasarkan cara dan jalannya. We cannot serve the world and serve God. Kita tidak boleh di saat yang sama melayani dunia dan di saat yang sama melayani Tuhan. Matthew 20:16 says, the last will be first and the first last. Matius 20 ayat 16 berkata,
Orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. For many are called, but few are chosen. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. What that means is many hear the call of God, but only a few will really answer it. Artinya ada banyak orang mendengar panggilan Tuhan, tetapi hanya sedikit yang memilih mengikutinya, menjawab panggilan itu. Because there is a price to pay if we serve Jesus. Karena ada harga yang harus kita bayar kalau kita mau mengikuti Yesus, saudara. Remember, the fishermen left all their fish, all the wealth. Ingat bagaimana para nelayan ya tadi ya, para penjala ikan, mereka meninggalkan semua ikan-ikannya untuk ikut Yesus. But the rich ruler could not leave and follow Jesus because he had so much money. Tetapi si orang kaya yang muda, dia tidak bisa mengikut Yesus karena dia tidak rela dengan meninggalkan segala kekayaannya itu, saudara. Let's look at 2 Peter chapter 1 and verse 10. 2 Petrus 1 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung." See, we need to make a decision in our heart, even today, if we're going to follow Jesus. Jadi Bapak Ibu, kita harus ambil keputusan ya. Bahkan hari ini kita harus ambil keputusan apakah kita akan mengikuti Yesus atau tidak. And then we need to make sure that we have chosen the way of God. Dan kita harus meneguhkan ya hati kita apabila kita sudah mengambil, apakah kita sudah mengambil caranya Tuhan, jalannya Tuhan. I hear the call of God, Saya sudah dengar panggilan Tuhan. but do I choose to follow Him? Tetapi apakah saya memilih untuk mengikut Dia? If you choose to follow Him, it means you will have to study hard. Jika Anda memilih mengikut Yesus, artinya apa Bapak Ibu? Anda harus belajar keras, berusaha sungguh-sungguh. You will have to learn the words in the Bible. Anda harus belajar firman yang tertulis dalam Alkitab. You have to be ready to serve at any time. Dan Anda harus siap sedia kapan saja melayani Tuhan. We can never look back and say, I wonder if I did the right thing. Kita tidak boleh menoleh ke belakang dan kemudian kita berandai-andai, apakah benar saya sudah mengambil jalan yang benar? You know what price Jesus paid to serve God? Saudara, tahukah Anda harga yang Yesus bayar untuk melayani? He had to leave heaven. Yesus harus rela tinggalkan surga, saudara. All the wonderful things of heaven, the joy, the riches, the blessings. Oh, segala kemuliaan, keindahan, berkat, dan sukacita surga itu harus Tuhan Yesus rela tinggalkan semuanya. He left that and was born in Bethlehem in a stable. Yesus meninggalkan semuanya dan dia lahir di Bethlehem, di palungan, saudara. He had to leave the glory that was there with all the angels. Dia harus tinggalkan semua kemuliaan itu dan setiap malaikat-malaikat yang menyembah dia, dia harus rela tinggalkan. And when he came to earth, people rejected him and hated him. Ketika dia datang ke dunia ini, manusia, orang-orang menolak dia, bahkan membenci dia, saudara. They ran away from him. Mereka lari dari Yesus. They even beat him and finally killed him on the cross. Mereka memukuli Yesus, bahkan akhirnya mereka membunuh Yesus. Dia mati di kayu salib karena mereka. Now, what has God called you to do? Bapak Ibu, apakah yang Tuhan sementara panggil Anda untuk Anda lakukan? We don't know what will happen. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. But we do know one thing, when Jesus calls, he will help us. Tetapi satu hal yang kita ketahui pasti bahwa kalau Yesus panggil kita, Yesus pasti tolong kita. And we cannot let the things of this earth stop us from serving God. Dan jangan biarkan hal-hal yang ada di dunia ini menghentikan kita dari melayani Tuhan, saudara. I want you to look at Revelation chapter 17 and verse 14. Wahyu 17 ayat 14 firman Tuhan berkata demikian. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Itu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. The overcomers are the ones that are with Jesus at the final battle. Mereka yang menang adalah mereka yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam peperangan yang terakhir. They heard the call. Mereka mendengar panggilan.
They chose to follow Jesus, Mereka memilih untuk ikut Yesus. and they are with him when he overcomes and wins at the end. Dan mereka juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu Yesus merebut kemenangannya di akhir. I believe today Jesus is calling every one of us. Saya percaya bahwa hari ini saat ini Yesus sementara memanggil setiap kita. But some of you, he wants you to serve him as your main work. Di antara Anda mungkin dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dia lewat sebagai pekerjaanmu, saudara. Now, some people say, well, I'm too old to serve God. Ada orang yang berkata, aduh saya ini sudah terlalu tua untuk melayani Tuhan. You're never too old. Bapak Ibu Anda tidak pernah terlalu tua untuk melayani dia. Jesus will use anyone that says, yes, Lord, I will follow. Tuhan Yesus pasti pakai setiap mereka yang mau berkata, ya Tuhan saya akan mengikut Engkau. We don't leave things behind, but we have to be free from those things. Kita tidak meninggalkan segala sesuatunya di belakang, meninggalkan begitu saja ya saudara. Tetapi kita itu harus terlepas dari hal-hal yang membelenggu dan yang mengikat kita. We have to let go of what we have. Kita harus rela melepaskan apa yang kita pegang, yang kita miliki saudara. Now, I have a car. Saya punya mobil. Now, that car, I use it for me. Mobil itu saya pakai untuk saya. But God gave me that car to also use it to help others. Tetapi Tuhan memberikan mobil itu untuk saya agar supaya saya bisa pakai melayani, menolong orang lain juga. Maybe you have some money Mungkin Bapak Ibu Anda punya uang. and you buy groceries, you buy clothing, you pay things for the house. Dan Anda membeli barang-barang belanjaan, pakaian, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. But maybe God wants you to also use it to help somebody else. Tetapi mungkin Tuhan menginginkan Anda juga memakai uang Anda untuk menolong orang lain yang membutuhkan, saudara. Maybe you have time to serve yourself and to serve God. Mungkin Anda punya waktu untuk melayani dirimu sendiri dan untuk melayani Tuhan. Or you have strength to do things for the Lord as well as yourself. Atau Anda punya tenaga dan kekuatan untuk baik melayani Tuhan maupun dirimu. Not too long ago, I was very sick. Belum beberapa lama waktu berselang, saya sempat sakit, saudara. And a friend came and helped me build in my yard. Dan ada seorang teman saya, dia datang menolong saya untuk mengerjakan pekerjaan di halaman rumah saya. And I say, thank you, Lord, for such a wonderful man. Dan saya bersyukur, saya berkata, Tuhan terima kasih sudah mengirimkan seorang teman yang luar biasa seperti dia. So listen for the voice of God. Saudara, dengarkanlah suara Tuhan. And make a decision. Will I serve God with my whole heart or not? Dan ambillah keputusan, apakah saya akan melayani Tuhan dengan segenap hatiku atau tidak. What is Jesus calling you to do right now? Apa yang Yesus panggil untuk Anda lakukan saat ini, saudara? Sometimes he wants us to do things that we say, no, I don't like that. Terkadang Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang kita tidak mau melakukannya, saudara. And sometimes we really enjoy it. Tetapi terkadang kita sangat-sangat menikmati dengan panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. I am sure that Peter enjoyed fishing. Saya yakin nih si Petrus ini senang sekali mencari ikan. But he left it all to go and find men. Tetapi dia rela meninggalkan segala sesuatunya ya. Dia senang menjala ikan, tetapi dia rela tinggalkan itu untuk menjadi penjala manusia. He wanted to do what Jesus called him to do. Dia rindu melakukan apa yang Yesus minta untuk dia lakukan, saudara. Read your Bible, prepare, because God wants to use you. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bacalah Alkitabmu, siap sedialah karena Tuhan sudah siap untuk pakai Anda. One day I was in a grocery store buying food. Satu ketika saya ada di toko membeli makanan. And a man behind me was crying. Dan ada seorang pria di belakang saya, dia lagi nangis. And I looked at him and I said, is there something wrong? Saya melihat kepada pria itu dan saya bertanya, ada sesuatu yang salah? And he said, my son was just killed. Pria itu memberikan jawaban seperti ini, anak saya baru saja terbunuh. Okay, now there's no time to call a preacher and say, come help. Nah, saat ini tidak ada lagi waktu untuk kita, tunggu, saya mau panggil pengkhotbah dulu untuk bisa bantu.
There was no time to grab my Bible and start to study the scriptures that I wanted. Tidak ada waktu bagi saya untuk ambil dulu Alkitab, pelajari dulu Alkitab, mencari ayat untuk dikasih ke orang ini. There was no time to fast and pray. Tidak ada waktu untuk saya untuk saat itu untuk berkhotbah dulu, untuk berpuasa dan berdoa dulu. This man is standing there and he is hurting. He needs Jesus. Pria itu berdiri di belakang saya saat itu dan dia lagi terluka dan dia lagi butuh Yesus. Are you ready for that? Saudara, apakah Anda siap untuk hal-hal seperti itu? Are you ready to serve Jesus at any time? Siapkah saudara melayani Yesus kapan saja? Jesus is calling, Yesus sementara memanggil. and he wants you to choose to follow him. Dan dia mau Anda memilih untuk ikut dia. And I pray you make the right decision. Dan doa saya adalah Bapak Ibu, ambillah keputusan yang benar. God bless you and keep you. Memberkati Bapak Ibu sekalian. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time. Now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time. Now is the time to worship the Father